Berbagai berita tentang varian virus baru, vaksin yang tidak efektif, obat yang sulit didapat, membuat saya hampir lupa kalau bulan ini ada Olimpiade Tokyo 2020. Acara olahraga tingkat dunia yang sudah ditunda selama setahun karena alasan yang sudah tentu familiar buat kita, yaitu si pandemi. Sebagian besar pertandingannya sekarang ditayangkan melalui video.com, lainnya akan tayang di stasiun TV, TVRI, dan Indosiar. Olimpiade kali ini diselenggarakan di salah satu negara maju di Asia yaitu Jepang. Jepang terkenal akan teknologi dan persistensinya terhadap pelestarian budaya. Ini juga yang membuat saya tertarik. Apa saja hal baru yang diperlihatkan dalam penyelenggaraan Olimpiade kali ini? Cut. Seperti di Olimpiade sebelumnya, cabang olahraga baru ditambahkan. Ketika Rio 2016, olahraga yang ditambahkan adalah golf dan rugby 7. Di Tokyo 2020 ini, Komite Olimpiade Internasional atau IOC menyetujui tambahan 5 cabang olahraga baru. Presiden IOC, Thomas Bach menyebutkan, secara bersama-sama, kelima cabang olahraga tersebut merupakan kombinasi inovatif dari pertandingan yang sudah mapan dan masih baru, yang berfokus pada anak muda yang populer di Jepang dan akan menambah warisan dari Olimpiade Tokyo kali ini. Ini memperlihatkan bahwa 5 cabang olahraga itu dipilih untuk merangkul generasi muda. 5 olahraga itu adalah skateboarding, surfing, baseball, sports climbing, dan juga seni bela diri asal Jepang, karate. Olimpiade selalu punya visi jauh ke depan. Hanya dengan itu, mereka berani untuk terus berubah dan mencoba hal-hal yang menarik generasi masa kini. Itu semua tentu saja biar mereka terus eksis. Jumlah medali yang perlu disiapkan oleh penyelenggara Olimpiade sangat banyak, sehingga mencapai 5.000 keping. Untuk itu, pemerintah Jepang meminta partisipasi masyarakat untuk menyumbangkan peralatan elektronik yang sudah tidak terpakai. Kemudian, barang-barang itu akan diolah menjadi medali emas, perak, dan perunggu. Penggalangan komponen dari masyarakat ini adalah yang pertama kali dilakukan dalam sejarah penyelenggaraan Olimpiade. Walaupun begitu, kalau dipikir-pikir, kandungan emas dalam peralatan elektronik tidak cukup banyak. Saya mendapat pencerahan ketika melihat komposisi setiap medali. Medali perunggu terdiri atas 95% tembaga dan 5% seng. Medali perak terbuat dari 100% perak. Medali emas terbentuk dari 100% perak dengan 6% lapisan emas. Wajar dong kalau itu ada di dalam komponen elektronik. Kalau dilihat, rancangan medalinya cukup bagus dan unik ya. Nggak rata seperti lempengan koin, tapi agak sedikit bergelombang. Olimpiade merupakan acara tingkat negara, jadi tempat yang dipakai pun terpencar mulai dari Tokyo sampai Hokkaido untuk perlombaan lari. Transportasinya masih menggunakan jaringan bus dan taksi. Itu untuk transportasi jarak jauh. Selain itu, di dalam Olympic Village sendiri, ada jaringan transportasi untuk berpindah antara apartemen, area makan, dan fasilitas lainnya. Transportasi lokal ini didukung oleh kendaraan tanpa pengemudi yang disebut Toyota e-Palette. Ini adalah bentuk kendaraannya. Di dalamnya, seorang petugas tetap berjaga, mungkin untuk penanganan kalau saja ada masalah dengan mobilnya. Kalau ada yang penasaran apakah kendaraan itu benar-benar ada dan beroperasi, ini adalah klip dari atlet renang asal Inggris, Tom Daley. Walaupun sebentar tapi terlihat kendaraan itu ada, penumpangnya juga ada, dan pernah menyusuri jalanan.
Lumayan lucu ya modelnya. Selingan sedikit tempat tinggal atlet selama acara ini disebut Olympic Village. Ini adalah penampakannya di Tokyo 2020 ini. Satu area dibuat menjadi perkampungan atlet yang dilengkapi dengan gedung bertingkat untuk tempat tinggal, area kios, area makan, dan fasilitas lainnya. Tempat tinggal atlet hanya terpakai selama masa kompetisi. Setelah itu, ini akan dialihfungsikan. Menurut kabar-kabar, ini akan dirubah menjadi apartemen. Salah satu yang menjadi highlight dalam unitnya adalah kamar tidur. Furniture yang disediakan disebutkan dibuat dari bahan yang dapat didaur ulang. Tapi, perabotan yang cukup unik adalah tempat tidurnya itu sendiri. Ranjang ini diproduksi oleh perusahaan perlengkapan tidur asal Jepang yang bernama Airwave, dengan bahan dasar kardus. Ini memang dirancang untuk terlihat lemah, untuk menghindari para atlet melakukan tindakan seks. Jadi disebut anti-sex bed. Walaupun begitu, konstruksi ranjang ini disebut mampu bertahan sampai 441 pon atau sekitar 200 kg. Seorang atlet lari asal Kenya, Paul Chelimo, men-tweet kalau ranjang ini sanggup menahan 4 orang atlet di atasnya. Kalau gitu, sebenarnya ini hanya untuk nakut-nakutin doang dong ya. Mesin penjual otomatis atau bahasa kerennya vending machine merupakan hal yang bisa dibilang Jepang banget. Di sana banyak barang dijual melalui vending machine, dan alat ini pun tersedia di dalam Olympic Village. Ini adalah video dari atlet renang asal Australia, Sam Flicker. Dia memperlihatkan vending machine untuk mendapatkan minuman yang tersebar dan bisa memberikan minuman secara gratis untuk para atlet. Di area media, seperti dilansir Reuters, vending machine ini juga tersedia bagi pengunjung untuk membeli souvenir Olimpiade. Menarik ya, berbagai hal tersedia secara self-service. Jadi, walaupun kurang heboh, saya tetap tertarik dengan penyelenggaraan Olimpiade kali ini, terutama karena ini diselenggarakan di Jepang. 5 hal baru yang saya catat dari Olimpiade Tokyo 2020 ini adalah perkenalan 5 cabang olahraga baru, penggalangan sumbangan peralatan elektronik untuk pembuatan medali, transportasi lokal dengan kendaraan tanpa pengemudi yang disebut e-pallet, tempat tidur pemukiman yang terbuat dari bahan dasar kardus, dan vending machine yang menjual souvenir Olimpiade. Sekian, saya Adi, ini adalah channel saya Stay Alive. Subscribe ke channel ini akan membuat semangat Olimpiade dalam diri saya semakin membara, walaupun saya bukan pesertanya. Sampai jumpa lagi.